Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan yang cukup menarik, yaitu mengenai fenomena medical care, salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara, yaitu Zalora. Nah, perkembangan teknologi saat ini semakin intensif. Hal ini didukung dengan infrastruktur penunjang yang semakin lengkap, baik itu yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh swasta. Seiring dengan penetrasi teknologi ke segala bidang kehidupan, penetrasi teknologi informasi saat ini juga mengakibatkan perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce yang semakin meningkat. Menurut data Google Temasek di Asia, menyatakan bahwa Asia Tenggara memiliki potensi pasar e-commerce yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2018, rata-rata pertumbuhan nilai transaksi sebesar 62%, dan nilai transaksi pada tahun 2018 mencapai 2,3 miliar US dollar atau setara dengan 328,4 triliun. Dan tentu ini adalah pertumbuhan yang sangat signifikan. Nah, sedangkan untuk jenis produk yang paling banyak dibeli yaitu produk fashion, tiket perjalanan, buku, musik, dan produk elektronik. Nah, berdasarkan laporan dari Nielsen dalam Global Consumer Climate Purchasing pada tahun 2018 yang dirangkum pada katadata.co.id, fashion menjadi barang yang paling banyak dicari dan paling laris pada e-commerce pada tahun 2018. Berdasarkan data grafik pada gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa sebanyak 61% konsumen membeli produk fashion secara online. Kemudian disusul oleh produk tiket perjalanan sebesar 59%, kemudian buku dan musik sebesar 49%, dan produk IT dan ponsel sebesar 47%. Sedangkan tiket acara hanya sebesar 45%. Dari tabel grafik tersebut, kita bisa mengetahui bahwa produk yang paling banyak dibeli di e-commerce yaitu adalah fashion. Dengan tingginya permintaan akan produk fashion tersebut, maka tidak heran jika banyak e-commerce maupun toko online atau online shop fashion berlomba-lomba untuk menyediakan berbagai produk fashion beserta aksesorisnya dengan memberikan jaminan terhadap kualitas produk. Banyak perusahaan yang memberikan jaminan maupun kemudahan-kemudahan untuk memikat konsumen, di antaranya memberikan jaminan originalitas produk, potongan harga, cashback, dan lain sebagainya, yang diharapkan dapat meningkatkan minat beli serta loyalitas konsumen terhadap e-commerce atau toko online tersebut. Kemudian konsumen kini juga memiliki tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan tentunya lebih beragam, karena dihadapkan pada berbagai macam pilihan berupa produk maupun jasa yang akan mereka beli. Salah satu e-commerce atau online shop fashion yang memberikan jaminan terhadap kualitas produk serta layanan kemudahan berbelanja yaitu Zalora. Zalora.co.id merupakan salah satu e-commerce fashion terbesar di Asia Tenggara. Bahkan Zalora juga menjadi salah satu online shop dengan perkembangan yang pesat di Asia. Zalora.co.id menjadi salah satu destinasi fashion terkemuka di Indonesia yang terdepan dalam belanja fashion online, menyediakan berbagai macam brand lokal maupun internasional yang eksklusif, terkenal, dan terus bertambah. Saat ini Zalora juga mulai banyak menawarkan berbagai macam pakaian, baik itu pakaian wanita, pakaian pria, sepatu, aksesoris perlengkapan olahraga, busana muslim, dan berbagai macam aksesoris fashion lainnya. Dikutip dari situs zalora.co.id, mereka mengklaim bahwa mereka memberikan kemudahan dalam berbelanja, yaitu dengan memberikan navigasi pencarian yang sederhana, daftar koleksi, dan harga yang menarik tentunya. Nah, selain itu Zalora juga memberikan kemudahan konsumen dalam berbelanja online
Di samping itu, Zalora juga memberikan jaminan produk 100% originalitas dan berkualitas terhadap produk-produk yang dijual pada situs Zalora tersebut. Berdasarkan penjelasan terhadap Zalora tersebut, ternyata kita menemukan fenomena sebuah empirical gap pada situs zalora.co.id. Dilansir dari website resmi Zalora, yaitu zalora.co.id, mereka menyatakan bahwa Zalora telah memberikan jaminan kualitas produk dan layanan yang terbaik untuk konsumen. Selain itu, Zalora juga menyandang predikat top brand pada top brand Indonesia. Meski Zalora menyandang predikat top brand pada top brand Indonesia, ternyata terdapat fenomena lain yang menunjukkan bahwa persentase predikat Zalora terus-menerus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari tabel predikat top brand Zalora.co.id dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Penurunan pada top brand predikat top brand tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut. Berdasarkan data tabel tersebut, terlihat bahwa peringkat zalora.co.id terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, persentase top brand index zalora.co.id sebesar 54%. Namun pada tahun 2016, persentase top brand index zalora.co.id mengalami penurunan menjadi 40,5%. Dan pada tahun 2017, persentase top brand Zalora juga terus kembali mengalami penurunan menjadi 40,1%, hingga terakhir pada tahun 2019 persentase top brand index zalora.co.id mengalami penurunan hingga pada 10,8%. Menurut penelitian Ambarwati DKK pada tahun 2015, apabila persentase top brand index tinggi, maka market share dapat diartikan tinggi. Dan ketika market share tinggi, maka minat beli konsumen pada produk tersebut akan semakin tinggi. Sedangkan dalam hal ini, persentase top brand index dari zalora.co.id mengalami penurunan yang melandai terus-menerus. Dengan menurunnya persentase pada top brand index Zalora tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa minat beli masyarakat terhadap produk fashion di zalora.co.id juga mengalami penurunan. Nah, selain itu, penurunan minat beli terhadap produk fashion pada Zalora juga dibuktikan dengan data kunjungan ke zalora.co.id selama 6 bulan terakhir. Data kunjungan tersebut menunjukkan bahwa terus-menerus mengalami penurunan secara melandai. Data kunjungan tersebut dapat kita lihat pada gambar grafik. Secara teori, menurut Kotler pada tahun 2018 menyatakan bahwa produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing merupakan kunci utama dalam memenangkan persaingan, yang pada akhirnya akan dapat memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen. Namun, hal ini berbeda dengan fenomena yang terjadi pada zalora.co.id, di mana selama beberapa tahun terakhir persentase top brand index mengalami penurunan dan jumlah traffic pengunjung juga menurun. Di sisi lain, Zalora Indonesia mengklaim telah memberikan kemudahan untuk konsumen berbelanja online. Selain itu, Zalora Indonesia juga telah memberikan jaminan produk 100% original dan berkualitas. Serta selain itu, Zalora juga telah memberikan pelayanan servis pengalaman belanja fashion yang menyenangkan. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada zalora.co.id tersebut, di sini saya akan memberikan beberapa critical review terhadap fenomena yang ada. Tercatat beberapa penelitian mengenai kualitas produk dan pelayanan yang diberikan oleh Zalora terhadap konsumen. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Armadea pada tahun 2017, di mana penelitian tentang pengaruh e-service quality terhadap minat beli konsumen online Zalora. Di akhir kesimpulannya menyatakan bahwa dari 4 dimensi dari variabel e-service quality yang terdapat pada Zalora, ternyata hanya 1 dimensi saja yang berpengaruh, yaitu fulfillment.
Hasil ini menunjukkan bahwa Zalora masih perlu melakukan peningkatan pada e-service quality mereka untuk dapat terus membuat konsumen melakukan pembelian ulang. Hal senada juga diungkapkan oleh Sandy Christie Dapas DKK pada penelitiannya pada tahun 2019 yang meneliti tentang service quality dan website quality pada Zalora.com terhadap minat beli konsumen, di mana dalam analisisnya menyatakan bahwa kualitas situs website tidak berpengaruh positif atau penting terhadap keputusan pembeli. Nah, tentu ini terbalik gitu ya, dengan service quality pada termasuk kemudahan berbelanja yang diberikan oleh Zalora.co.id ataupun Zalora.com. Beberapa penelitian tersebut menyatakan hal yang senada, di mana terdapat kekurangan pada situs Zalora.co.id yang mana berpengaruh terhadap e-service quality pada situs tersebut. Maka pengamatan secara visual dilakukan oleh penulis untuk melihat beberapa kekurangan pada e-service quality di situs Zalora.co.id, di mana kualitas website Zalora.co.id ternyata tidak menyediakan stok pada masing-masing ukuran, model maupun warna produk. Selain itu, kegiatan maintenance sistem yang dilakukan oleh situs Zalora ini terkadang tidak terjadwal, sehingga menyebabkan ketidaklancaran atau kegagalan pelanggan ketika melakukan transaksi pembelian. Di samping itu, pentingnya mencantumkan foto produk, deskripsi produk, serta detail ukuran produk dengan tepat. Ini membantu konsumen dalam mempermudah dalam melakukan pembelanjaan ataupun transaksi pada situs tersebut. Berbicara mengenai konteks e-service quality, menurut penelitian Ahlam Al-Khalai pada tahun 2020 menyatakan bahwa kepuasan dan kepercayaan pelanggan datang karena efek dimensi kualitas layanan elektronik atau e-service quality. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan e-service quality sangat diperlukan guna meningkatkan kunjungan konsumen serta minat beli pada salah satu e-commerce. Hal ini tentu juga perlu dilakukan oleh Zalora.co.id agar tetap dapat bersaing di tengah munculnya berbagai e-commerce serta situs belanja online lainnya yang akan terus berkembang. Tentu peningkatan e-service quality tersebut akan meningkatkan jumlah kunjungan dan persentase top brand index yang selama ini mengalami